adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Kakak mau tanya nih, apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, semuanya sehat kan? Luar biasa. Siapa di sini yang udah rindu untuk beribadah sekolah minggu? Boleh angkat tangannya tinggi? Kakak percaya banyak banget pasti yang udah rindu sekolah minggu. Tapi minggu ini kita masih ibadah virtual dari rumah masing-masing ya. Tapi kakak percaya adik-adik semua pasti masih semangat. Untuk itu kita mau mulai beribadah. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus untuk memimpin ibadah kita pada hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur masih diberi kesehatan sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan yang baik, sebentar kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak kita sama-sama untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan yang baik, kami sudah memuji Tuhan lewat pujian kami, dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Tokohnya ada yang masih ingat? Iya, Musa. Adik-adik pasti masih ingat nih. Tuhan punya perintah untuk Musa. Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel yang ada di tanah Mesir untuk bebas. Emangnya bangsa Israel kenapa sih adik-adik di tanah Mesir itu? Ayo. Iya bener, mereka disuruh kerja paksa. Mereka juga jadi budak di sana. Dan adik-adik tahu, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Makanya Tuhan akhirnya menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Lalu Musa taat gak? Taat ya. Dan akhirnya pergi dengan kakaknya yaitu Harun. Harun dan Musa pun akhirnya tiba di tanah Mesir. Lalu mereka akhirnya meminta agar orang Israel dibebaskan. Tapi tidak semudah itu adik-adik. Raja Mesir yang memimpin saat itu yaitu Raja Firaun tidak mengabulkannya. Dia tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Karena Firaun tidak mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan lewat perantaraan Musa dan Harun, akhirnya Tuhan menghukum orang Mesir. Kira-kira apa ya hukumannya ya? Inilah hukuman yang pertama. Pada saat itu, Musa memukulkan tongkatnya ke air. Air itu warnanya apa? Bening ya, putih. Tapi waktu Musa memukulkan tongkatnya ke air, air itu berubah menjadi darah. Itulah tulah yang pertama. Air menjadi darah. Lalu selanjutnya ada tulah yang kedua. Karena bangsa Israel masih juga tidak dibebaskan. Tulah kedua itu adalah katak. Pernah lihat kan adik-adik? Muncullah katak-katak dari sungai Nil dan memenuhi seluruh istana Firaun dan juga rakyat-rakyatnya. Serem ya kalau kataknya banyak. Sangat mengganggu. Lalu muncul lagi tulah yang ketiga. Karena tetap bangsa Israel belum diizinkan untuk keluar. Yaitu muncul banyak banget nyamuk yang hinggap pada orang-orang Mesir dan juga binatangnya. Iya, tulah ketiga, nyamuk. Pernah digigit nyamuk, adik-adik? Tapi pasti cuma 1 atau 2 ya. Kalau ini nyamuknya banyak banget, bahkan sangat banyak. Sangat mengganggu orang Mesir dan juga binatang-binatangnya.
Lalu lanjut tulah yang keempat, yaitu lalat pikat atau penghisap darah. Serem juga ya kalau lalatnya bisa menghisap darah, tapi itu terjadi. Dan lalat pikat ini memenuhi seluruh rumah orang Mesir. Tidak hanya itu, masih ada tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Jadi orang-orang Mesir ini punya ternak adik-adik. Dan ternaknya, binatang-binatangnya orang Mesir itu mati karena terkena sampar atau demam tinggi. Kecuali binatang atau ternak orang-orang Israel. Wah, udah 5 nih ya tulahnya ya. Kira-kira udah selesai belum ya tulahnya? Ternyata belum. Karena masih ada tulah yang keenam, yaitu bara. Bara tuh apa ya? Bara tuh kayak penyakit kulit atau borok. Itu muncul di tubuh semua orang-orang Mesir dan juga binatang-binatangnya. Wah, mengerikan ya adik-adik. Udah tulah ke-6, masih aja nih bangsa Israel belum dibebasin. Akhirnya muncul deh tulah yang ke-7, yaitu hujan es. Adik-adik pernah melihat hujan? Sering ya, berapa hari ini hujan ya. Ada esnya nggak? Nggak ada ya, air semua. Nah, tulah ini adalah tulah hujan es. Jadi yang turun itu es. Sakit ya kalau kena es. Makanya hujan es ini bisa membinasakan orang Mesir, kecuali orang Israel yang ada di tanah Goshen. Tulahnya masih berlanjut adik-adik. Ini adalah tulah ke-8, yaitu belalang. Pernah lihat belalang? Tapi nggak banyak ya, biasanya terbang-terbang nggak banyak ya. Kalau ini, belalangnya sangat banyak, sehingga memenuhi seluruh tanah Mesir. Lalu lanjut ke tulah yang ke-9. Waduh, udah 9 aja ya. Ada berapa sih tulahnya? Ini tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Tapi gelapnya itu hanya meliputi rumah orang-orang Mesir. Untuk rumah orang Israel masih ada terang. Tuh, bisa lihat kan perbedaannya? Sudah tulah ke-9, bangsa Israel masih belum dibebaskan. Sampailah ke tulah yang ke-10. Semua anak sulung atau anak pertama, baik manusia maupun hewan, itu mati. Jadi tulah ke-10 adalah anak sulung mati. Wah, udah 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Akhirnya Firaun menjadi takut. Firaun akhirnya memanggil Musa. Dia bilang, Musa, udah deh pergi. Bawa semua bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Akhirnya Musa dan bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir. Sudah tidak jadi budak lagi, sudah tidak kena kerja paksa lagi, mereka sudah bebas dan mereka pergi untuk menuju tanah Kanaan. Dari firman Tuhan ini, kita belajar adik-adik buat selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk tidak meremehkan firman Tuhan, sehingga kita bisa jadi anak-anak yang taat. Dan juga kita harus tahu dan ingat selalu bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa,
Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu membawa bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan yang dialami di Mesir. Tuhan kita luar biasa ya adik-adik. Sekarang kita baca satu ayat yuk. Dari Amsal 13 ayat 13a. Yuk baca bareng-bareng. Amsal 13 ayat 13a. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Seperti Raja Firaun tadi ya, dia meremehkan firman Tuhan lewat perantaraan Musa dan Harun. Akhirnya dia beserta rakyatnya menanggung hukuman, yaitu berapa tulah tadi? 10 tulah. Untuk itu kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami juga semakin percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.